Dan jamaah Jumat rahimakumullah. Tema kita pada Jumat ini berkaitan dengan firman Allah dan makna dari firman Allah yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa ayat ini dan doa ini selalu kita baca, ini perlu kita jelaskan pada kesempatan ini? Karena doa itu atau ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 199, 200 dan seterusnya, termasuk doa itu tadi Rabbana Atina, turun di bulan-bulan ini, turun di bulan setelah menunaikan ibadah haji. Pas seperti momentum hari ini, sudah masuk minggu pertama, kloter-kloter Indonesia sudah pulang kembali ke tanah air. Sudah ada yang pulang dari kloter dari Sopeng, Bone, ya Sidrap dan seterusnya. Ada beberapa kloter di gelombang pertama ini. Dan ayat ini berhubungan dengan haji-haji baru, yaitu bagaimana pada zaman dahulu kala sahabat ketika menunaikan ibadah haji, ada kasus, ada oknum yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, berikan ayat dan bekal khusus bagi haji-haji yang baru maupun juga haji yang sudah lama, ataupun kita semua yang belum menunaikan calon-calon haji. Ini adalah bekal bagi kita semua. Dan ayat ini ditujukan kepada sahabat yang ketika itu baru-baru menunaikan ibadah haji. Tetapi sebelum kita jauh lebih lanjut, saya tadi pernah ditanya beberapa hari yang lalu, Ustaz, bagaimana itu kalau orang haji, terutama perempuan hajjah, pakai cipo-cipo, mohon maaf, kelihatan telinganya dan kelihatan lehernya. Apalagi di televisi kemarin disorot jamaah haji Bugis, jamaah haji Sulawesi Selatan yang memakai banyak perhiasan emas, termasuk tidak pakai jilbab, pakai cipo-cipo, ya. Terus bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Sebelum kita lanjut ayat tersebut, kalau ada saribatanta, saudarata, istrita, ya kan, cikalinta yang menunaikan haji kemudian pulang pakai cipo-cipo, penjelasannya begini. Surah An-Nur ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa'i. Bagi perempuan-perempuan yang dalam keadaan dua hal. Kata Al-Qur'an surah An-Nur, keadaannya itu dua. Ketika perempuan itu, yang pertama, mohon maaf, menopause. Menopause itu apa? Sudah tidak haid. Kemudian yang kedua, perempuan itu sudah tidak ada hasrat untuk menikah. Ada juga tante-tante, ibu-ibu sudah tidak haid tapi masih menikah. Ada. Ya, di sini dua syaratnya. Tidak mau menikah dan sudah menopause, tidak haid. Apa kata Al-Quran surah An-Nur? Bisa memperlihatkan sedikit auratnya, tetapi yang sopan dan yang semestinya, ya. Nah, dulu jamaah haji, terutama ibu-ibu kaum hawa, ya, itu banyak dalam keadaan kelompok 50, 60 bahkan lansia, sehingga pulang ibadah haji, ya, pulang ibadah haji kena ini ayat. Orang-orang yang dalam keadaan menopause dan sudah tidak ada lagi hasrat untuk menikah kembali, misalkan seorang janda, mohon maaf, tidak ada lagi hasrat untuk begitu. Nah, ketika nenek-nenek pakai cipo-cipo itu boleh, karena ini kena ini ayat. Nenek-nenek sudah menopause, anggaplah kepala 6, kepala 7, ya, kepala usia 55 dan seterusnya. Dua syarat ini, ketika dia pakai cipo-cipo itu kena ayat, boleh. Ya, boleh menampakkan yang pantas baginya, yang sopan baginya. Yang penting jangan pakai tentong, ya kan, jangan seksi dan seterusnya. Tetapi yang sewajarnya, ya, sewajarnya kelihatan telinga saja, leher dan seterusnya, ya, tidak menimbulkan syahwat.
Tetapi kalau haji sekarang beda dengan haji dulu. Banyak ABG, anak kuliah, anak SMA, masih kepala dua, istilahnya belum menopause, cipo-cipo. Berarti bagaimana itu jamaah? Tidak menutup auratnya. Berarti ada beda kultur. Jawabannya adalah kalau nenek-nenek silahkan pakai cipo-cipo. Tetapi mentang-mentang kita pulang dari haji, ya kan, pakai cipo-cipo. Kalau masih haid dan tidak terpenuhi dua ini, tidak ada salahnya jamaah. Apalagi haji makin juga. Tutuplah baik-baik aurat kita dengan jilbab yang semestinya. Begitu ya. Kemudian kita melangkah di sebuah ayat yang kita tadi bacakan. Rabbana atina fid dunya. Ayat ini turun kurang lebih 15 abad yang lalu. Peristiwanya ada. Ketika itu jamaah haji, ketika setelah menunaikan ibadah haji, gembiranya, semangatnya itu sampai-sampai dia melupakan substansi dari ibadah. Ketika dia menunaikan ibadah haji, saking semangatnya dan senangnya, yang dia lakukan mereka ada dua. Ketika itu oknum sahabat ada yang menyebut-nyebut siapa dirinya dan siapa neneknya, siapa kakeknya, siapa keluarganya. Ada yang mengatakan saya sudah berapa kali naik haji, begitu. Padahal masih ada di Mekah. Padahal baru-baru sudah wukuf Arafah, baru-baru tangkasa, baru-baru bersih. Nah kotori lagi. Dia membanggakan siapa dirinya. Saya di kampung begini kak, nenekku begini, bapakku begini, bagaimana hartanya dan sebagainya. Dia menyebut-nyebut dunianya, kehebatannya, ya siapa dia dan siapa keturunannya, nenek moyangnya. Ditegur oleh Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Surah Al-Baqarah ayat 199, pertengahan pas juz kedua. Apa artinya jemaah? Wahai para haji-haji, baik haji lama haji baru, kalau kita sudah menunaikan ibadah haji, tidak ada lagi waktu kita memikirkan siapa kita di hadapan Allah. Tidak ada artinya kita di hadapan Allah. Ya kan? Kita kemarin sudah belajar eksistensi dari takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang besar. Kita ini apa? Kecil. Allah yang Tuhan. Kita ini ata, hamba di hadapannya. Ya kan? Siapa yang paling kaya? Allah yang paling kaya. Kita punya harta titipan. Ya kan, walaupun secara administrasi rumah kita itu adalah hak milik, negara mengakui itu adalah hak milik, kendaraan kita adalah hak milik, tetapi di hadapan Allah itu hak pakai. Bahkan nyawa ini semua jamaah kita sudah mengikrarkan, ya, di dalam surah Iftitah, dalam bacaan iftitah kita, atau yang tidak memakai iftitah tidak apa-apa, tapi terekam dalam Al-Quran. Apa itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, sembayangku, ibadahku, sujudku, talasatku, hidupku, bahkan matiku, semua keluargaku, itu semua milikmu ya Allah. Lillahi, itu milikmu ya Allah. Berarti ketika kita sudah beribadah haji, termasuk kita sudah sholat sebentar, jangan langsung dulu mengingat perkara-perkara duniawi semata. Di ayat ini diajarkan kepada kita, fa idza qadaitum manasikakum, kalau kita sudah menunaikan ibadah apapun itu, ibadah haji, ibadah sholat dan seterusnya, jangan dulu sembarang bicara. Ingat dan ingatlah dulu Allah. Kita bicara Allah dulu. Makanya kan kita dianjurkan zikir dulu. Maka ketika itu jamaah haji sahabat ditegur, jangan sebut sembarang, jangan ingat-ingat nenek-nenek tak semua. Apa kata Allah? Kadzikrikum ahba'akum, maka ingat saja Allah sebagaimana kita mengingat orang-orang tua kita. Maka kita dianjurkan untuk apa jamaah? Memperbanyak zikir kepada Allah. Inilah dalil yang mengatakan bahwa setelah sholat kita berzikir.
Karena ada orang mengatakan tidak ada dalilnya orang ketika sudah sholat berzikir. Ini dalilnya. Ketika kita sudah beribadah secara umum, kita dianjurkan untuk kembali berzikir. Cuma zikirnya dua macam. Mau zikir nafsi-nafsi atau zikir berjamaah. Yang penting ketika kita sudah melakukan ibadah-ibadah sholat, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua jamaah, ada di antara jamaah haji yang baru dulu, semoga kita tidak begini, yaitu ketika sudah berada di multazam. Kita tahu ya, di Mekah Madinah kan itu banyak tempat-tempat mustajabah, iya kan, di hadapan Ka'bah, di Raudhah dan seterusnya. Nah, ini adalah kesempatan terbaik kita berdoa. Tetapi ada orang tak lupa dalam berdoa, ya, dia egois, dia mengikuti nafsu dan duniawinya. Apa kata Al-Quran? Banyak di antara yang berziarah di hadapan Ka'bah dan yang berziarah di Raudhah. Apa kata Al-Quran? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara mereka hanya meminta, ya Allah, lino. Dunia. Harta, uang, tahta, jabatan. Itu saja, lino saja. Intinya cuma dunia nak minta. Maka ditegur oleh Allah ayat berikutnya, ayat 200. Ini namanya munasabah dalam ilmu tafsir. Apa munasabahnya? Maka turunlah ayat berikutnya. Salah itu doanya. Kalau kita minta dunia itu sesat. Kenapa sesat? Iya, Al-Quran itu mengatakan sesat. Kenapa? Dunia itu bahaya jamaah. Dunia itu ada yang baik, ada yang jahat. Kalau kita punya mobil baru, dengan mobil baru itu kita berbuat baik dan semakin rajin ke masjid, itu namanya hasanah, baik. Tetapi dengan adanya motor baru, mobil baru, misalkan contohnya, ya, jabatan baru, kekayaan baru, kita tak lupa itu dapat dunia kodina, jelekna, botoknya itu dunia kita dapat. Maka ada orang minta saja dunia, minta saja jabatan, minta saja harta, tapi dia tidak tahu jabatan ini yang dia minta, harta ini dia minta, anu baik atau anu tidak baik. Maka kita diajari, ini doa pamungkasta. Makanya kita dikatakan ini doa sapu jagat dunia akhirat. Ya, apa doanya? Kita sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beda dengan yang tadi. Dia hanya mengatakan hasanah. Dia hanya mengatakan dunia. Tetapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, pintar dan cerdas dalam berdoa. Ya Allah, berikan saya lino, tapi hasanahnya saja yang baik naji. Ada orang dapat dunia, ya kan? Tetapi semakin apa? Semakin jauh. Kita tidak. Ya Allah, saya mau dunia ini, mau tahu nggak dunia? Maka talasa. Ada bayiku, ada anakku, ada cucuku, ada tanggunganku. Ini semua akan saya pertanggungjawab di hadapanmu ya Allah. Ya kan? Tapi kita juga butuh dunia, betul. Ya kan? Tapi kita minta hasanah yang baik-baik kamu ya Allah. Mengantarkanku semakin sakinah dengan istriku dan anakku. Tenang. Ya kan? Mengantarkanku semakin rajin sholat, beribadah. Mengantarku semakin banyak zakatku. Kemarin berkurban semakin banyak kupon kurban, sedekah kurban yang saya lakukan, ibadah kurban dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua, ada orang berdoa cuma dunia, tapi dia lupa akhiratnya. Dia lupa bagaimana mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ya kan? Syafaat Nabi Muhammad dan seterusnya. Maka dilanjut, wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang baik. Ada orang tadi dikatakan lino, dunia, lupa doa akhirat. Doa juga selamat azab kubur. Dia lupa itu doa. Padahal kita juga minta keselamatan azab kubur, terhindar dari neraka, ya kan? Makanya doa ini sangat bagus jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta dunia tapi yang baik-baik. Nah, wa fil akhirati, kita juga minta akhirat. Akhirat juga dua macam, ada azab neraka, ada kenikmatan surga. Maka kita minta wa fil akhirati hasanah, hasanahnya yang baik-baik juga. Berarti tentu surga dan rahmat Allah. Dan waqina adzabannar, terhindar dari azab neraka. Kenapa doa ini harus dikasih selesai? Ada di antara hamba Allah umat Nabi Muhammad mungkin masuk surga, tapi abang ngirom
bermalangi dulu 1 jam 2 jam, 1 malam 2 malam, 1 bulan 2 bulan di neraka. Ya kan? Memang masuk surga pada akhirnya, tapi abangnya roh. Kita tidak mau. Kita mau selamat dunia akhirat. Makanya kita mengatakan waqina azaban nar. Ya Allah, mau masuk surga ya Allah, tetapi kita terhindar juga dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat yang penuh berkah ini, yang pertama, yang bagi haji-haji baru, hajjah-hajjah baru maupun yang lama, pesan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 bagi kita adalah hendaklah menjaga haji kita. Menjaga haji itu bukan berarti songkoknya songkok putih terus, songkoknya hitam dan terus. Coba lihat Presiden Republik Indonesia, ketika foto yang terpajang tidak ada tonnya juga pakai warna putih songkoknya, tapi ini songkok identitas kita, yaitu songket nasional. Jadi bukan perkara haji itu adalah songkok atau pakaian, tapi haji di sisi Allah adalah semakin sempurna keimanan dan kalbu kita beribadah kepada Allah, termasuk semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang ketiga adalah mari kita sama-sama memahami bahwa doa ini ada sejarahnya. Rabbana atina fid dunya, dan doa ini adalah sangat mujarab, jangan dipandang enteng. Makanya setiap akhir-akhir dari doa kita selalu biasa kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Bahkan sebentar di khutbah kedua dengarkanlah khatib sebentar. Pasti juga khatib siapapun yang khutbah itu juga lagi-lagi menyampaikan doa pamungkas ini, Rabbana atina fid dunya, dan seterusnya. Demikian dari kami, mohon maaf